selamat sore Pak Bambang. Wah, ini mumpung Sore. suasana agak dingin-dingin bagaimana gitu. Ya. Kita bisa sharing-sharing di sini. Oh ya Pak Bambang, ini mengenai tebing Alphard kan kita harus lebih bisa maju terus mengenai tebing Alphard. Amin, amin, Mas Fendi. Ya, Kita ginilah. coba munculkan gagasan-gagasan baru lagi Ya. agar tebing Alphard lebih terkenal lagi gitu Pak. Oh gini Pak, saya betul. ke depan setelah kolam ini Pak, Mhm. saya pengen membuat wahana baru, yaitu kolam yang sempat kita buat pemanjaan itu kan terhenti Pak. Coba kita mulai kita rehab kembali dan kita coba buat wahana malam. Betul. Dan semacam nanti ada kayak gazebo. Kita bukan kafe ya Pak, kita anggap aja kita membuat kedai Alphard apa gitu. Nanti kita kasih semacam kesenian kayak orden gitu. Ya. Kalau tidak gimana Pak? Cocok sekali itu. Karena kalau kita ngelihat pelebarannya atau pembuatan wahana yang baru kolam renang ini sudah jadi, Mas Fendi. Ini kan kita tinggal mulai saja itu. Ya. Berikut kalau kita lihat analisa pengunjung setelah ada kolam yang kedua, itu lihat dari follower Facebook itu berapa likes-nya, ribuan itu. Kemudian kita lihat lagi analisa ya, ketika tiket, ketika pengunjung, terus kemudian dari Nunsewu antusias atau animo masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kalongan, kemudian masyarakat umum kita bandingkan. Sekarang 25% yang ada di sini, 75% yang di luar. Iya betul. Maka ini kita kan sesuai dengan rencana plan group kita kemarin. Bener, idenya sampean juga bener. Yang di atas pancingan itu kalau kita lihat potensinya kurang ya. Kemudian ya itu kan udah diasatkan ya. Wah, cakep sekali. Dibuat saung besar di sana. Kemudian yang sebelah kiri itu Mas Fendi. Nah, coba lihat tuh. Nah, yang kiri itu nanti kasih lesehan kecil-kecil atau meja sekecil ini, ya kan, tempat duduk, lihat pemandangan di sana malam gemerlap, kasih lampu kayak kalau saya nih ya tak buat semacam kayak deso. Kan deso itu kayak gini, ada bambu yang dianyam, kemudian ada sentirnya, obor, lentera, sehingga temaram. Suasana temaram ini yang nanti paling kita bidik. Kenapa? Coba kita lihat kan kita tidak bisa ya mencari inspirasi sendirian. Kita di samping mencari inspirasi, kita juga membandingkan kompetitor wisata-wisata yang lain, kemudian ditambah dengan inspirasi kita. Seperti sampean tadi inspirasinya bagus itu, cakep. Nah, kita gabungkan, kita combine antara kompetitor dengan inspirasi kita. Kita ambil yang terbaik. Nilai pertama adalah 1. Kalau menurut saya nih Mas, karena pemandangannya bagus, ini suasana malam, temaramnya, ya temaramnya itu kita ambil, kemudian di sana nanti bener sampean kasih panggung yang sebelah ujung sana, sebelah ujung sana ujung. Ya, jadi di samping orang bisa minum, ya kemudian ngeliatin dengerin musik organ tunggal atau kesenian, dia bisa melihat suasana malam di sebelah sana. Dan yang lebih menarik lagi gini Pak, cakep. dari konsep kita, sebenarnya saya memanfaatkan suasana saja Pak. Dari konsep itu saya cenderung ke remaja kampung sini Pak. Itu sebenarnya kalau malam itu banyak orang yang nggak tidur Pak. Mereka asik main game tapi nggak punya tempat Pak. Nah dari suasana semacam itu Pak, kita manfaatkan. Coba kita gali. Setelah itu nanti mereka supaya menempati tempat kita. Ya cocok. Cocok Mas Fendi. Jadi gini, kita melihat potensi ya, potensi apa nih yang di masyarakat sekitar dulu nih, bener. Yaitu apa? Tempat kita belum ada wifi. Kita yang pionir memasang wifi, ya kan? Satu, wifi itu kegunaannya tidak hanya ngegame, tapi anak-anak sekolah yang di sini nggak perlu jauh-jauh ke sana, Ungaran atau gimana lah, nggak usah jauh-jauh, dia cukup di sini. Karena kebutuhan pendidikan sekarang, pendidikan formal itu mulai dari SD sudah mulai mencari dari internet ini, gadget ya, itu penting sekali. Nah satu lagi Mas Fendi tambahan, bisa memanfaatkan peluang bagi remaja atau lulusan yang mereka masih nganggur jadi kerja di sini. Betul. Cakep gitu. Iya, jadi cakep. Di sini selain bermain ya Pak, mereka juga dapat istilah penghasilan juga, bukan hanya sekedar main. Dan itu Pak, saya juga rencana
kolam itu nanti saya kasih air. Akan saya coba belikan sebuah perahu untuk anak-anak. Jadi ketika orang tua berkumpul-kumpul di sini mau nongkrong melihat suasana Semarang kan gitu. Supaya ngajak anaknya, enggak istilahnya ngajak cuman orang tuanya saja, tapi anak harus diajak. Nanti kita buatkan wahana untuk anak. Keren. Ada semacam perahu kan. Keren. Yang kita perlu perhatikan satu lagi, Mas. Itu yang terpenting adalah nanti tetap kita melihat jam tutupnya ya, jam bukanya jam berapa, atau setelah ini wahana ini selesai jam 5 kan tutup tuh, mulailah wahana itu dibuka, ya kan. Oh ya, ada yang terlupa Mas Fendi, kan kita mau eksplor yang sebelah sana ya, untuk suasana malam. Yang ketinggalan satu, saya punya foto yang terbaik ini, nak tunjukin ya panjenengan ya, luar biasa ini. Wah, bentar, saya benar-benar nggak nyangka Mas Fendi. Jadi saya akan jual yang namanya, kalau matahari tenggelam itu sunset ya, kalau terbit kan sunset, sunrise. Nah ini lihat, luar biasa nih, dilihat nih. Nah, tidak nyangka bahwa di tempat sebelah timur ya, barat ya, barat itu dilihat seperti ini. Wah, ini kita ini pengunjung loh ini. Ini yang saya ambil dengan HP kayak gini ini sebagus kayak gini. Coba mau akhir kalau kamera yang bagus. Nah ini nih, Mas. Oke, Pak. Saya itu sebentar gini. Saya ingin jadi tahu lagu Senja di Kaimana. Nah ini Senja di Kaimana dengan apa? Ini nanti kita eksplor nih suasana senja ini ke Facebook, ke media sosial macam-macam. Pasti pengunjung akan sore hari membludak ini. Tapi ini nanti sounding nanti gambar ini. Oke gini Pak, itu berarti saya setuju, sangat setuju sekali. Karena batasan jam kunjungan wisata kita kan sampai jam 5 Pak. Tapi untuk supaya berkelanjutan Alphard tetap aktif ya Pak. Jadi mulai jam 5 Alphard tutup, kembali kita buka yang wahana ini. Kan itu. Jadi berkelanjutan untuk pengunjungnya. Jadi mungkin dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Karena lokasi wisata ini berbagai religi dan tujuannya untuk amal. Mungkin kita tetap sesuai jam harus dipatuhi. Ya betul, Mas Fendi. Ini baru menurut aku ya, ini baru rencana, bukan rencana besar, rencana kecil ini. Kenapa? Loh, kok ini kok rencana kecil? Ya masih kecil, karena mimpi kita wisata ini menjadi besar, ya kan? Belum lagi kita buat plan book nanti. Siap. Kita buat plan book, plan kerja, step by step. Setelah selesai, kemudian yang wisata malam itu selesai, satu lagi yang terakhir gongnya nanti wisata edukasi. Kalau itu sudah saya siapkan Pak. Itu nanti kita pakai. Itu kemarin saya sudah coba koordinasi sama Karang-Taruna Kalongan untuk menjadi sebuah tim edukasinya Pak. Dari keseniannya sudah siap. Nanti dari bagian marketingnya kita sudah punya. Nanti kita tinggal koordinasi lagi. Mungkin, tapi itu rencana setelah wahana malam kita sudah jadi Pak. Banyak Mas, banyak di perusahaan-perusahaan, khususnya kalau kita membicarakan masalah pariwisata ya Mas. Lihat kita analisa, banyak wisata-wisata yang gede, yang wisata besar atau katakanlah high class yang tumbang. Kemudian yang menengah juga ada beberapa yang tumbang tanpa sebut kita namanya ya. Atau lagi, terus kita wisata apa? Katakanlah taruhlah kita wisata ekonomi. Tapi kita akan menjadi seperti mereka. Yang the big tadi, kenapa? Tahu nggak? Nanti kita berkolaborasi, kita buatkan sistem. Yaitu apa? Sistem marketingnya yang tidak mereka punya itu satu. Sebenarnya punya, tapi tak anggap nggak mempunyai. Kalau sebuah konsep marketing itu dipelajari benar, caranya, strateginya, kemudian kompetitor itu dipelajari benar, kita nggak akan pernah tumbang. Satu lagi,
yang terpenting di sini adalah kenapa kita bisa berkembang dari wisata kecil, wisata desa, wisata kampungan, sekarang kita menuju wisata menengah, ya kan? Bahkan mimpi kita menjadi the peak wisata, ya kan? Itu karena satu yang kita terapkan sudah benar. Apa itu? Servis. Mulai dari tiket, kamu percaya nggak? Sampai lihat tuh, briefing kita masuk, mulai dari tiket, ya kan? Kemudian dari karyawan, ya, dari kita semua yang mengelola, senyum, sapa, tawa itu harus itu. Tidak ada kata-kata menghardik. Contoh, ada sampah, jangan dibuang di sini. Enggak lah seperti itu. Oh ya, kita pungut. Tapi saya kasih contoh, dibuang tempat sampahnya. Kemudian, Pak, biasanya mana? Nggak ada sono, nggak ada kata-kata seperti itu. Oh, mari Bu, kita antar. Ada yang nyari anaknya, mau yang melayu ke sana kemari. Kita kan enggak, oh sana kali, enggak kan? Kita carikan. Terus satu lagi, kolam renang. Begitu dibuka, mereka renang segala macam, di situ ada sampah, ada makan di situ. Kita enggak, kita serok itu tiap hari. Karena apa? Briefing kita masuk ke karyawannya. Mereka melakukan seperti itu. Kalau mereka nggak melakukan, ya kita sendiri yang melakukan kan? Sehingga seperti itu, kekeluargaan familiar direkam. Kalau di wisata lain, begitu masuk diamatin, takut-takut ngambil kembang, ngambil bunga, ya kan? Kita enggak ngambil bunga, mana Bu yang pingin? Kita kasih malah, nggak ada yang dijual, ya kan? Kemarin sempat kita Pak, pas waktu kita ke Magelang, luar biasa. Taman Bunga Diwari kalau salah juga. Sempat waktu itu saya melihat salah satu pengunjung mungkin senang dengan bunganya. Ketika mereka, ya sebenarnya nggak nyuri, mau pengen bunga kan, ambil dikit, itu didenda loh Pak. Denda, satu bunga 10.000. Ada tulisannya itu? Ada tulisan dipajang di situ. Enggak lah kita. Cuman kalau kalau ini pas musim bunga ya Pak, kalau ada ibu-ibu senang bunga malah dikasih. Kalau kita kan dikasih Pak, bukan disuruh beli atau apalagi denda, jangan sampai. Nah itu kelebihan kita Mas Fendi. Itu kelebihan. Jadi kelebihan inilah yang harus kita gali. Kita perlu juga kan, bahkan kita sudah melakukan contoh, kita kemana, wisata A, B, C, D, bahkan kita secara rutin kan, apa toh kekurangan di sana, apa toh kelebihan di sana. Nah itu mesti harus kita menjadikan learning, pelajaran buat kita, experience buat kita, ya, pengalaman-pengalaman itu camkan di sini terus, praktekkan di sini terus, insya Allah lah. Yang tidak kalah pentingnya adalah semangatnya itu. Oke Pak. Kan? Karena waktu sudah sore, kebetulan saya nanti dapat undangan dari Pak Lurah dengan acara kemana ini Pak? Ada acara saya, ada dengan teman-teman di KPU. Ya siap. Direk ya Pak. Pak. Sampai ketemu besok lagi. Thank you Mas Medi, nanti kita diskusi lagi. Siap. Maju terus ya. Jangan sampai pernah menyerah. Yang penting semangat gitu kan. Punya visi besar. Thank you. Siap. Next time ketemu lagi. Siap.